Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu di sini akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah pemrograman visual yaitu yang berjudul Ellipse. Sebelum mulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada sebagai Project Manager Cagiva Mito yang berperan sebagai pemimpin dalam proyek ini. Kemudian yang kedua itu ada dari analis yaitu Audrey Michelle dan Tambatua untuk menganalisis permasalahan apa atau data apa yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga itu ada peran sebagai UI UX designer oleh saya sendiri, Kairin Nisa, serta Ahmad Arif Hidayat yang berperan untuk mendesain dari aplikasi. Kemudian yang terakhir itu ada programmer, implementasi dari desain yang telah diciptakan, yaitu oleh Raifi Rahman dan Oprianto. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang dari mengapa kami memilih Project Ellipse ini. Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak layanan dan aplikasi digital yang memudahkan pengguna untuk mendapatkan akses ke berbagai jenis informasi dan juga hiburan, termasuk buku. Sistem peminjaman buku berbasis aplikasi merupakan salah satu bentuk layanan digital yang memungkinkan pengguna untuk meminjam buku tanpa harus datang ke perpustakaan fisik. Selain itu, sistem peminjaman buku berbasis aplikasi juga memiliki keunggulan dalam hal efisiensi dan juga akurasi dalam mengelola data peminjaman dan juga pengembalian buku. Dengan menggunakan aplikasi, pengguna dapat dengan mudah melihat ketersediaan buku dan melakukan peminjaman tanpa perlu lagi melakukan proses manual seperti di perpustakaan fisik. Sistem ini juga memungkinkan pengelola perpustakaan untuk melakukan pemantauan dan pengelolaan data peminjaman dan juga pengembalian buku dengan lebih mudah dan akurat. Rumusan masalah. Untuk rumusan masalah yang kami buat ada tiga. Yang pertama, bagaimana alur peminjaman buku pada perpustakaan. Yang kedua, bagaimana membangun aplikasi pencatatan peminjaman atau pengembalian buku perpustakaan berbasis aplikasi desktop. Yang ketiga, bagaimana implementasi aplikasi pencatatan peminjaman atau pengembalian buku perpustakaan berbasis aplikasi desktop. Manfaat. Manfaat yang kami buat ada dua. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pengelolaan koleksi buku. Dan yang kedua, peningkatan efisiensi operasional perpustakaan. Baik, saya akan melanjutkan. Adapun metode pendekatan yang digunakan yaitu metode design thinking, di mana metode ini terdiri dari beberapa fase, yaitu yang pertama empathize, yang kedua itu ada define, yang ketiga ideate, keempat prototype, dan testing. Nah, fase pertama yaitu empathy maps. Empathy maps ini berguna untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh para pengguna. Seperti di sini ada terbagi menjadi 4 komponen yaitu SAIS. Jadi pengguna itu akan mengatakan apa yang menjadi permasalahannya ketika akan meminjam buku di perpustakaan FST. Kemudian apa yang mereka pikirkan terkait perpustakaan yang ada di FST. Lalu apa saja yang mereka lakukan di perpustakaan di FST dan apa yang mereka rasakan ketika mereka melakukan aktivitas di dalam perpustakaan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, masuk ke problem statement. Sistem perpustakaan yang ada pada Fakultas Sains dan Teknologi masih dilakukan secara manual dengan menggunakan kartu anggota perpustakaan. Dikarenakan sistem perpustakaan yang masih secara manual, banyak kendala yang dialami oleh saat proses peminjaman maupun pengembalian buku. Di antaranya, antrian panjang saat meminjam dan mengembalikan buku, memerlukan waktu yang lama untuk memproses data peminjaman, kurangnya ketersediaan buku yang diinginkan, lupa tenggat waktu, pengembalian buku, serta rawan kesalahan pencatatan dalam peminjaman dan pengembalian buku. Oleh sebab itu, kami menyediakan suatu
proyek sistem perpustakaan berbasis online yang diberi nama ELIF FST yang disebut Book Library Fakultas Sains dan Teknologi untuk menyelesaikan semua permasalahan yang dialami oleh para mahasiswa maupun para staf perpustakaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Lanjut ke define. Jadi di fase define ini, dalam design thinking merupakan langkah awal dalam proses pemecahan masalah yang berfokus pada pemahaman yang mendalam tentang pengguna dan tentang tantangan yang mereka hadapi. Fase ini bertujuan untuk merumuskan permasalahan secara jelas dan terfokus sebelum tim memulai proses ideasi dan prototyping. Bisa kita lihat di define ini ada 3 poin. Yang pertama itu point of view, yang dimana point of view itu untuk melihat apa yang dibutuhkan pengguna. Yang kedua ada how might we, yang dimana how might we ini berguna bagaimana kita akan menghadirkan sebuah solusi. Yang ketiga ada user persona, yang merupakan profil dari pengguna, di mana ada biodata, kebutuhan, dan tujuan dari permasalahan yang dialami pengguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur-fitur utama dari sistem kami yang mencakup tambah buku, peminjaman, data buku, dan pengembalian. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing fitur tersebut. Yang pertama yaitu adalah tambah buku. Fitur ini memungkinkan admin untuk menambah buku baru ke dalam sistem dengan mudah, mengisi informasi penting seperti judul buku, penulis, dan deskripsi singkat. Setelah itu, buku tersebut akan secara otomatis tersedia dalam katalog kami. Yang kedua yaitu peminjaman. Pengguna dapat mencari buku yang ingin dipinjam melalui katalog kami dan memilih buku yang tersedia. Setelah memilih buku, pengguna dapat mengajukan permohonan peminjaman. Kemudian ada data buku. Fitur ini menyediakan akses cepat dan mudah ke informasi yang terkait dengan buku yang tersedia di perpustakaan. Pengguna dapat melihat detail buku seperti judul buku, penulis, dan hipnosis, dan kesediaan buku tersebut. Informasi ini membantu pengguna untuk menemukan buku yang diinginkan dan memahami konten buku sebelum memutuskan untuk meminjamnya. Yang terakhir yaitu pengembalian. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengembalikan buku yang telah mereka pinjam. Itulah beberapa fitur utama dalam sistem kami. Semua fitur ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang nyaman dan efisien bagi pengguna dalam mengelola aktivitas perpustakaan. Kemudian dalam desain sistem, untuk menciptakan desain yang konsisten, maka diperlukan desain sistem di mana ada beberapa komponen, yaitu tipografi atau font. Di sini kami menggunakan style inter. Berikut ada juga color palette yang didominasi warna biru, kemudian logo, icon, dan komponen menu bar lainnya. Selanjutnya adalah use case diagram. Di dalam use case diagram dapat dilihat bahwa user dapat melakukan login dan jika tidak akan melakukan register yang akan divalidasi oleh admin. Lalu user dapat melihat informasi buku yang tersedia yang akan dapat merequest peminjaman sebuah buku yang akan disetujui atau ditolak oleh admin. Dan terakhir adalah pengambilan buku. Para admin juga bisa mengatur dan mengolah data informasi buku maupun buku dan dapat melihat data pengguna maupun data informasi buku. Selanjutnya adalah activity diagram yang terdiri dari 5. Yang pertama adalah pendaftaran user. User dapat menginput form pendaftaran yang akan diperiksa oleh admin. Jika iya, data user tersebut akan tersimpan dan jika tidak akan mengulang proses penginputan form. Yang kedua adalah ubah password user. User akan mengklik setting akun dan ubah password yang akan menginput password baru. Jika berhasil, data user berhasil diupdate dan jika tidak, akan meminta user untuk mengulang penginputan password baru. Yang ketiga adalah data user. Admin akan melihat data user dan dapat mengubah atau menghapus data tersebut. Jika berhasil, data akan diubah atau dihapus dalam database. Dan jika tidak, akan dikembalikan
akan dikembalikan user untuk melihat data user. Yang keempat adalah peminjaman buku. User dapat melihat buku yang tersedia dan memilih untuk dipinjam. Jika tersedia, buku akan dipinjam dan dipinjam dan admin dapat melihat data tersebut untuk diinput tanggal peminjaman dan batas waktu pengembaliannya ke sistem. Lalu user tersebut dapat print bukti peminjaman tersebut. Jika tidak, user kembali untuk melihat buku yang tersedia. Yang terakhir adalah pengambilan buku. User dapat melihat daftar buku yang sedang dipinjam, lalu memilih dan mengajukan buku yang akan dikembalikan. Admin akan melihat pengajuan tersebut, lalu mengkonfirmasi pengajuan tersebut yang dapat diprint buktinya oleh user. Selanjutnya kita akan beranjak ke prototype. Adapun prototype yang dibuat pada Ellipse ini menggunakan tools Figma. Menggunakan tools Figma yaitu terbagi menjadi dua sebelumnya. Karena wireframe ini terdiri dari low fidelity dan high fidelity. Di sini saya akan menunjukkan wireframe dari Ellipse ini yang high fidelity untuk user mahasiswa. Di sini terdapat beberapa halaman dari halaman login hingga selesai peminjaman ataupun pengembalian buku. Kemudian di user yang kedua atau pengguna yang kedua itu ada admin, di mana di sini saya membuat desain dari halaman awal landing page hingga data-data peminjaman ataupun pengembalian yang masuk. Selanjutnya, untuk implementasi dari desain ini akan dijelaskan oleh Rayfi Rahman. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari Project Elif. Maaf, Arin, izin share screen. Project Elif kami telah kami implementasikan ke dalam GitHub. Dan ini merupakan repositori dari GitHub aplikasi kami. Bisa dilihat, di sini merupakan file-file yang telah diupload ke dalam repositorinya. Repositori ini juga telah menambahkan tiap-tiap anggota sebagai kolaboratornya, sehingga setiap anggota juga bisa melakukan pengembangan aplikasi tersebut. Repositori tersebut dibuat dari tanggal 21 Mei oleh Khairinisa. Lalu, perkembangan aplikasinya dimulai dari tanggal 22 sampai ke tanggal 14 Juni. Dari tanggal 22 sampai tanggal 25, kami sebagai programmer yaitu menambahkan form-form tampilan yang dibutuhkan dalam aplikasi Elif. Setelah tampilan tersebut selesai dibuat, selanjutnya kami mengumpulkan file-file buku yang ingin dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut. Pada tanggal 29, Arif Hidayat menambahkan file buku sejarah dan menambahkan file skripsi. Lalu pada tanggal 30, Audrey menambahkan file buku dan 31, Opri juga menambahkan file buku tersebut. Jadi, tiap-tiap tim kami juga telah mengimplementasikan seluruh kegiatannya di dalam GitHub tersebut. Dan terakhir, Jagifam itu juga memasukkan informasi mengenai buku. Dan akhirnya pada tanggal 14 Juni, aplikasi kami telah selesai dikembangkan. Lalu berikutnya, kita akan melakukan unit testing dari aplikasi Elif kami.
Ini merupakan tampilan login. Kita akan melakukan testing login sebagai user. Setelah login, maka akan muncul tampilan jumlah buku, dan ini merupakan buku-buku terbaru yang telah diuploadkan oleh admin ke dalam aplikasinya. Jadi user juga bisa memilih buku yang diinginkannya. Lalu di sini juga ada pengelompokan dari kategori buku. Tiap-tiap buku tersebut dikelompokkan melalui kategori, yaitu ada kategori sains, kategori sejarah, kategori biologi, dan user juga bisa melihat skripsi, dan ini merupakan kategori kesehatan. Jika user ingin melakukan peminjaman buku, dapat dilakukan dengan cara mengklik buku yang diinginkan, maka akan muncul deskripsi dari buku tersebut. Lalu, klik pinjam buku untuk meminjam buku. Maka, secara otomatis, user yang meminjam buku tersebut otomatis akan diinputkan seluruh datanya. Lalu kirim formulir, dan formulirnya akan diajukan. Data tersebut akan tersimpan di tabel peminjaman. Ini merupakan data dari peminjaman buku tadi. Bisa dilihat pada tanggal 15 dan batas waktunya pada tanggal 22 dengan status dipinjam. Jika user telah selesai meminjam buku, maka buku tersebut akan pindah ke tabel pengembalian. Bisa dilihat pada unit testing user tadi, sistem berjalan dengan lancar dan tidak ada bug. Lalu selanjutnya, kita akan melakukan unit testing terhadap admin. Pertama-tama, kita harus login sebagai admin terlebih dahulu. Admin juga bisa menambahkan buku-buku. Misalkan ada buku baru yang datang di perpustakaan, maka admin tersebut bisa menginputkan kode buku, judul buku, deskripsi, nama penulis, tahun terbit, dan kategorinya sesuai dengan kategori buku tersebut. Lalu mengupload cover bukunya, dan klik tombol add, maka buku akan berhasil ditambahkan. Jika kita lihat di tabel buku ini, maka buku yang tadi telah tersimpan di database. Jika ingin mengedit buku tersebut, kita bisa langsung mengklik tabel yang ada di sini. Misalkan ingin mengedit buku yang ber-ID 58, diklik dulu tabelnya, lalu kita ubah isinya, dan klik tombol edit. Maka buku berhasil diedit. Jika ingin menghapus buku, klik kolom tabel tersebut, lalu klik tombol delete. Maka buku akan berhasil dihapus. Dan pada tampilan buku di sini, admin juga dapat melihat pengelompokan dari buku-buku. Tadi, Revi kan melakukan peminjaman. Jadi, data dari Revi tadi sudah tampil di tabel adminnya. Di sini tercatat bahwa pada tanggal 15, Revi melakukan peminjaman buku. Lalu statusnya masih diproses. Jadi, tugas admin yaitu memproses peminjaman buku tersebut. Klik peminjaman untuk memproses peminjaman buku yang tadi. Maka, buku akan dikonfirmasi dengan status dipinjam. Jika user tersebut telah mengembalikan bukunya, maka admin bisa pergi ke tampilan pengembalian,
Lalu, klik tombol pengembalian jika user tersebut memang telah mengembalikan bukunya. Maka pengembalian akan dikonfirmasi dan tanggal pengembaliannya juga akan tercatat secara otomatis dan waktu terlambatnya juga akan dihitung. Bisa kita lihat bahwa hasil dari unit testing tadi, semua fungsi-fungsi tombol atau tampilan dari admin tersebut telah berfungsi dengan baik. Baiklah, sekian dan terima kasih untuk presentasi kami kali ini. Terima kasih juga kepada para tim dari kelompok yang telah bekerja sama untuk mengerjakan proyek ini. Pada tugas akhir ini, kami telah membahas serta mengimplementasikan nilai-nilai pembelajaran pemrograman visual seperti implementasi OOP ataupun implementasi create, read, update, dan delete di dalam proyek ELIS ini. Terakhir, kami harap semoga proyek yang kami kerjakan ini nantinya dapat diimplementasikan secara langsung di perpustakaan FST. Baik, saya rasa sekian. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.